Eropa bersiap mengakui Palestina. Inggris, Prancis, Kanada, semua siap angkat tangan mendukung berdirinya negara Palestina. Tapi tunggu dulu, siapa yang mereka akui? Hamas? Atau Fatah? Atau sekadar simbol politik untuk meredakan tekanan global? Di Indonesia, banyak yang mengira Eropa kini berdiri di belakang Hamas. Tapi apa benar dunia mendukung kelompok yang justru dianggap teroris oleh banyak negara barat? Atau ada agenda lain yang lebih dalam dan lebih strategis? Inilah kisah tentang pengakuan, perebutan legitimasi, dan pertempuran senyap antara dua kekuatan Palestina, Hamas versus Fatah. Di tengah tekanan global atas krisis Gaza, sejumlah negara Eropa mengumumkan, kami akan mengakui negara Palestina. Prancis, Inggris, Kanada, bahkan beberapa negara Eropa Timur dan Skandinavia menyatakan dukungan. Tapi bukan berarti mereka mendukung Hamas. Justru sebaliknya, negara-negara ini menetapkan syarat. Harus ada pemerintahan yang sah, tanpa kendali kelompok bersenjata, dan mengacu pada solusi dua negara, bukan perlawanan militer permanen. Siapa yang memenuhi syarat itu? Bukan Hamas, tapi otoritas Palestina saat ini, yang dipimpin oleh Fatah. Hamas adalah organisasi Islamis bersenjata yang menguasai Gaza sejak 2007. Di mata dunia barat, mereka bukan pejuang kemerdekaan, tapi organisasi teroris. AS, Uni Eropa, Inggris, semuanya mencap Hamas sebagai ancaman. Sementara itu, Fatah adalah kelompok nasionalis yang menguasai tepi barat melalui otoritas Palestina. PA adalah hasil perjanjian damai Oslo, diakui oleh PBB, diundang dalam sidang internasional. Mereka mungkin tidak sepopuler Hamas di media sosial, tapi merekalah yang punya legalitas. Dan merekalah yang akan diakui sebagai pemimpin negara Palestina. Selama 17 tahun terakhir, Palestina terpecah dua. Gaza dipegang Hamas. Tepi barat dipegang Fatah. Hamas berjuang dengan roket dan terowongan. Fatah berjuang lewat diplomasi dan sidang PBB. Ketika Eropa bicara soal pengakuan Palestina, mereka tidak bicara soal kekuasaan di Gaza, tapi soal diplomasi Fatah di Ramallah. Bahkan beberapa negara secara eksplisit menyatakan, kami akan mengakui Palestina jika Hamas disingkirkan dari pemerintahan. Mengapa negara-negara barat mau mengakui Palestina sekarang? Ada dua tujuan besar. Pertama, meredakan tekanan internasional atas kehancuran Gaza. Kedua, memperkuat Fatah agar bisa menyaingi Hamas. Ini bukan sekadar pengakuan, ini adalah strategi geopolitik halus. Gunakan diplomasi untuk melemahkan kekuatan militan. Bangun koalisi dengan negara-negara Arab moderat. Bentuk pemerintahan transisi yang bisa merebut Gaza dari Hamas. Itulah sebabnya Arab Saudi, Mesir, Yordania juga mulai aktif dalam perundingan. Mereka ingin melihat Hamas keluar dari politik dan digantikan oleh pemerintahan sipil di bawah Fatah. Sayangnya, di Indonesia narasi ini sering terbalik. Banyak orang kira mengakui Palestina berarti mendukung Hamas. Padahal dunia justru ingin mengakhiri dominasi Hamas. Kita menyaksikan gelombang dukungan terhadap perjuangan Palestina. Itu sah, itu mulia. Tapi pertanyaannya, siapa yang benar-benar mewakili Palestina? Siapa yang ingin membentuk negara? Siapa yang justru menjadikan konflik sebagai alat kekuasaan? Saat Eropa mendukung Palestina, mereka ingin Palestina yang damai, yang bisa berdiri sebagai negara sah, bukan medan perang tanpa akhir. Jika kita benar-benar peduli pada masa depan Palestina, kita perlu mendukung jalan yang membawa mereka pada pengakuan internasional, persatuan nasional, pembangunan sipil, bukan perang tanpa ujung. Itu semua hanya bisa terjadi jika Palestina bersatu di bawah kepemimpinan yang bisa dipercaya dunia. Dan dunia saat ini hanya percaya pada satu pihak, Fatah, bukan Hamas. Inilah wajah rumit dari perjuangan Palestina. Bukan hitam putih, bukan sekadar soal Israel versus Palestina, tapi juga soal Palestina versus dirinya sendiri. Dan di tengah pertarungan itu, dunia memilih satu pihak, Fatah
dengan segala kekurangannya tetap lebih sah di mata internasional. Gimana menurut kamu? Apakah langkah Eropa ini adalah langkah yang tepat menuju perdamaian? Atau justru akan memperumit konflik yang sudah ada? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe Agnivarta untuk narasi geopolitik tajam dan jernih, karena dunia tidak pernah benar-benar tenang.